Halo teman-teman, teman-teman udah tahu belum untuk melakukan pencarian informasi menggunakan search engine ada tips dan triknya loh. Nah, di sini saya Adlina Zianatul Ardi akan spill tipis-tipis terkait tips dan trik tersebut. Dan khusus di video ini, kita akan memperhatikannya menggunakan salah satu portal jurnal yang bernama Emerald Insight. Teman-teman pernah nggak sih merasa frustasi karena hasil pencarian yang ditampilkan oleh sebuah search engine tidak sesuai dengan harapan kalian? Kalau pernah, saya juga kok. Nah, maka dari itu, teman-teman wajib banget nih siapin catatan atau langsung buka laptop dan kita praktik bareng. Pertama, tentu saja kita harus berkenalan dengan search engine yang akan kita gunakan kali ini. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui link, atau jika teman-teman merupakan civitas akademisi di Undip, teman-teman bisa mengaksesnya melalui SSO pada bagian jurnal yang dilanggan Undip. Sebagaimana portal jurnal pada umumnya, Emerald sudah menyediakan fitur basic search dan juga advanced search. Perbedaan antara basic search dan advanced search terdapat pada tingkat kontrol yang kita miliki untuk memfilter hasil pencarian. Pada basic search, teman-teman dapat langsung memasukkan query sesuai yang diinginkan. Jadi, di sini kita menggunakan query Teaching Information Literacy in University. Di sini kita menemukan hasil yang berjumlah 1-10 halaman dari 13.000. Jika teman-teman ingin menampilkan lebih dari 10 halaman, bisa menggunakan fitur ini. Teman-teman pilih aja mau menampilkan 20 atau 50 halaman. Di sebelah kanan bawah terlihat tahun updatean dari tahun ke tahun dari jurnal-jurnal yang masuk ke dalam query. Hasil pencarian ini diurutkan berdasarkan relevansi. Teman-teman bisa memfilter pencarian dengan menggunakan tanda kutip untuk mengikat kata menjadi frasa untuk mempersempit hasil dari pencarian. Di sini kita coba beri tanda kutip pada bagian information literacy. Hasil yang semula berjumlah 13.000 menjadi 3.000. Teman-teman juga bisa memunculkan halaman dari halaman terbaru ke halaman terlama bisa menggunakan fitur di bagian ini. Jika kita mengklik View Summary and Detail, kita akan melihat tampilan yang diperluas, termasuk informasi lainnya, yaitu abstrak penuh, detail publikasi, dan kata kunci. Sekarang kita coba Advanced Search. Pada Advanced Search, kita memiliki lebih banyak opsi untuk memfilter hasil pencarian dan mencari informasi yang lebih spesifik dengan menggunakan operator pencarian boolean, yakni AND, OR, dan NOT. Advanced Search dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan akurat dibandingkan Basic Search. Kita coba memasukkan query Information Literacy. Teaching pada N, Academic Library pada N. Di bagian Information Literacy dan Teaching, filter pada bagian Title agar Information Literacy dan Teaching terfokus pada bagian judul. Lalu Search. Di sini halaman yang muncul ada 30 halaman.
teman-teman bisa mencari jurnal yang dibutuhkan. Menurut saya, jurnal yang relevan dengan query atau yang saya butuhkan pada jurnal yang ini. Jadi dapat kita simpulkan, pada basic search, recall mungkin akan lebih rendah karena tidak adanya kontrol untuk memfilter hasil pencarian, sehingga mungkin saja terdapat banyak dokumen relevan yang terlewatkan. Pada advanced search, recall dapat lebih tinggi karena pengguna dapat memfilter pencarian dan memperjelas kriteria pencarian mereka. Sedangkan presisi yang didapat pada basic search lebih rendah karena hasil pencarian akan mencakup dokumen yang tidak relevan. Presisi pada advanced search dapat lebih tinggi karena pengguna dapat memfilter hasil pencarian dengan lebih tepat dan mempersempit kriteria pencarian mereka. Recall dan presisi tidak selalu berjalan seiring. Misalnya saat mengatur filter yang terlalu ketat atau spesifik pada advanced search, kita dapat meningkatkan presisi tapi mengurangi recall. Sebaliknya, ketika filter terlalu longgar, recall dapat meningkat tetapi presisi akan menurun. Jika kita membutuhkan informasi yang lebih relevan dan spesifik, advanced search bisa lebih efektif daripada basic search. Tetapi ini tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing serta kemampuan untuk memanfaatkan fitur pencarian yang tersedia dengan baik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fasilitas dan fitur yang ada pada jurnal Emerald. Fasilitas yang tersedia di jurnal Emerald yaitu fitur autocomplete, di mana ketika kita mau menuliskan kata kunci, langsung disediakan rekomendasi kata kunci sehingga kita tidak perlu memikirkan kata kunci lagi. Fasilitas yang kedua yaitu fasilitas Best First. Fasilitas ini mengacu pada pemberian penelusuran informasi yang relevan setelah kata kunci dikeluarkan, disaring yang memenuhi kata kunci yang digunakan. Fasilitas Content Type ini menggolongkan jenis penelusuran oleh pengguna antara lain seperti artikel, book part, dan lainnya. Selanjutnya ada fasilitas View Summary. Ini digunakan memperlihatkan kesimpulan yang diperlihatkan pengguna, apakah relevan dengan penelusuran informasi atau tidak, sebelum memilih informasi yang dituju. Lalu ada fitur Advanced Search yang sudah kita bahas tadi, untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan fitur yang lebih spesifik. Selanjutnya, fasilitas Boolean Search yang disediakan dengan menggunakan Boolean Search, yaitu lebih spesifik untuk penelusuran informasi, yaitu ada AND untuk mempersempit pencarian keduanya, lalu ada OR memperluas pencarian, dan NOT memperluas pencarian salah satunya. Fasilitas Year yaitu kisaran data yang ingin diperoleh dari tahun berapa. Mengingat informasi juga terus berkembang, Emerald Insight menyediakan fitur ini. Fitur akses yang bisa mengakses semua konten yang ada di jurnal tersebut, yaitu akses terbuka yang bisa diakses oleh semua orang, dan only open access yang bisa diakses oleh beberapa orang tertentu saja. Fasilitas Actionable Search digunakan pada user atau pengguna setelah informasi didapatkan. Lalu pengguna bisa menerjemahkan, mendownload, menyimpan, juga akses print. Salah satu yang istimewa pada portal jurnal ini ialah adanya bagian service, di mana terdapat beberapa kategori peran yang dapat teman-teman pilih, menyesuaikan dengan role teman-teman ketika melakukan penelusuran informasi. Oke, cukup sekian penjelasan tentang penelusuran informasi dan tutorial penggunaan jurnal Emerald. Jangan lupa untuk memanfaatkan tips dan trik yang sudah diberikan dalam video ini ya.
Semoga dari adanya video ini teman-teman bisa semakin mudah dalam melakukan pencarian informasi yang teman-teman butuhkan. Bye-bye!